Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kuliah ini ya, mata kuliahnya adalah perencanaan dan pengawasan pembangunan, perencanaan dan pengawasan pembangunan, dan kemudian ini mata kuliah sangat penting ya. Mata kuliah sangat penting karena menyangkut eh, bagaimana masa depan itu bisa kita capai. Jadi bagaimana cita-cita, bahkan cita-cita pribadi itu kita capai melalui proses perencanaan dan kemudian diikuti oleh proses pengawasan gitu. Nah, lalu kemudian setelah UTS ini kita gantian ya, gantian. Jadi dirimu yang akan menjadi dosen dan kemudian teman-teman yang lain akan jadi mahasiswanya. Oleh karena itu, adik-adik silahkan untuk kelompok satu ya, Mbak Rahma untuk menyampaikan materinya. Nanti adik-adik yang lain memperhatikan dan kemudian siap untuk menanyakan supaya materinya Mbak Rahma itu lebih keren dan lebih lengkap gitu ya. Saya kira gitu pengantar Mbak Rahma, silakan. Mic-nya dihidupin. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke. Update ya, soalnya mohon maaf Pak, ini jaringannya agak tidak Iya, bagus. iya, iya. Teman-teman yang lain jangan lupa uh, mic-nya di mute dulu gitu ya. Nanti dihidupin lagi. Silakan, Mbak. Mohon maaf, ini anggota saya yang satu belum kelihatan sepertinya Pak. Mas Nggak Ivan, apa-apa. ini langsung saja atau kita tinggal, soalnya udah ada dua anggota yang bergabung. Langsung aja deh, biar kita nggak ganggu kuliah berikutnya. Teman-teman. Baik, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rahma Ayu Pertiwi, beserta teman-teman saya ada dan Ivan Setiawan. Ya, Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Rusman selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan pengawasan pembangunan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengawasan terhadap inspektorat. Yang kemudian paparan ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mengenal tentang inspektorat. Yang kedua yang bertanggung jawab atas pengawasan inspektorat. Yang ketiga hukum yang mengatur. Yang keempat tujuan pengawasan ASN. Yang kelima tujuan pengawasan pengelolaan keuangan. Selanjutnya tujuan pengawasan target kinerja. Dan selanjutnya tahapan pengawasan serta yang terakhir adalah masalah serta solusinya. Yang pertama adalah mengenal lembaga inspektorat. Jadi di sini kita akan menerangkan apa sih yang dimaksud dengan lembaga inspektorat. Jadi lembaga inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap kebijakan, program, serta kinerja instansi pemerintahan. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Jadi di sini digarisbawahi bahwasannya inspektorat adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Walaupun kalau kita lihat di sini, walaupun lembaga inspektorat itu bertanggung jawab atas pengawasan, tapi tidak luput dengan adanya pengawasan di atasnya. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga inspektorat merupakan salah satu OPD yang ada di pemerintahan, yang tentunya di dalamnya terdapat struktur serta kinerja-kinerja yang perlu dan harus diawasi.
agar tidak terjadi masalah-masalah seperti masalah krusial korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Sehingga perlunya pengawasan di dalam lembaga inspektorat. Selanjutnya, siapa sih yang bertanggung jawab atas pengawasan terhadap lembaga inspektorat? Pengawasan terhadap lembaga inspektorat dilakukan oleh lembaga berwenang atau otoritas tertentu yang memiliki wewenang. Di banyak negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan seperti BKPP di Indonesia atau lembaga serupa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja inspektorat. Pada tingkat lokal, inspektorat daerah dapat diawasi oleh lembaga pengawas setingkat di atasnya sesuai dengan struktur pemerintahan yang berlaku. Atau dapat dikatakan bisa diawasi oleh gubernur atau struktur-struktur pemerintahan yang setingkat. Kemudian, hukum yang mengatur tentang pengawasan lembaga inspektorat. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang tugas dan fungsi inspektorat di tingkat daerah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2028 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang juga turut mengatur aspek pengawasan terhadap inspektorat. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang tersebut menyelaraskan hak, kewajiban, dan pengawasan terhadap pegawai negeri, termasuk pegawai inspektorat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi. Pemerintah menjadi landasan hukum yang mengatur pengelolaan keuangan inspektorat. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dapat mencakup ketentuan terkait evaluasi dan pengawasan terhadap pencapaian target inspektorat di tingkat daerah. Kemudian akan dibacakan oleh Mbak Nabelia. Pengertian serta tujuan pengawasan terhadap ASN atau pegawai di lembaga inspektorat. Pengawasan ASN di Dinas Inspektorat adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja serta perilaku para pegawai dalam menjalankan program inspektorat. Tujuan dari pengawasan ASN ini adalah untuk memastikan bahwa para pegawai negeri sipil tersebut bekerja secara efisiensi, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan ASN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menjaga integritas serta moralitas para pegawai negeri sipil. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut. Next. Sebentar, Pak. Ya. Ya, udah. Wes. Pengelolaan keuangan di lembaga inspektorat. Mbak Nabelia suaranya? Ya, suaramu mic-nya dihidupin. Nah, lanjut.
Nah, saya ulangi. Atau pinjam punya Mbak Rahma? Suaranya Mbak Nabila belum keluar ya. Pinjam punya Mbak Rahma paling. Jadi dirimu di hadapan HP-nya Mbak Rahma. Mbak Rahma pakai laptop kan? Iya. Ya, nggak apa-apa Mbak Nabila, silakan. Saya ulangi. Pengertian serta tujuan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di lembaga inspektorat. Pengawasan keuangan dinas inspektorat adalah suatu proses penelitian dan evaluasi yang sistematis terhadap pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan instansi pemerintah. Dalam konteks dinas inspektorat, pengawasan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik dan aset negara dikelola dengan efisien, transparan, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian serta tujuan pengawasan terhadap pencapaian target kinerja lembaga inspektorat. Pengawasan capaian kinerja di dinas inspektorat adalah proses evaluasi dan pemantauan terhadap hasil kerja pegawai dan program kerja inspektorat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa inspektorat dapat mencapai sasaran, mematuhi standar kinerja, serta memberikan pelayanan yang efisien dan efektif dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah daerah. Dengan melakukan pengawasan capaian kinerja, dinas inspektorat dapat menilai sejauh mana kinerja dan tujuan organisasi tercapai, serta mengidentifikasikan area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan kinerja. Tahapan prosedur pengawasan kinerja ASN di lembaga inspektorat. Yang pertama, penetapan sasaran pengawasan. Dinas inspektorat menetapkan tujuan pengawasan seperti memastikan ASN melakukan tugas sesuai aturan penyusunan rencana sesuai aturan. Yang kedua, penyusunan rencana pengawasan. Tim pengawasan merencanakan jadwal dan metode pengawasan, termasuk jenis dokumen yang akan diperiksa dan wilayah yang akan diobservasi. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan. Mengamati bagaimana ASN menjalankan tugas mereka di lingkungan kerja, memastikan kepatuhan terhadap prosedur kerja. Yang keempat, evaluasi dan analisis. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan sejauh mana ASN memenuhi standar kinerja yang telah ditetapkan. Yang kelima, yang terakhir adalah tindak lanjut. Memantau tindak lanjut yang diambil oleh ASN berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Memastikan perbaikan yang dilakukan, melaporkan hasil pengawasan dan tindak lanjut kepada
pada pimpinan dinas, pemimpin dinas, inspektorat, dan instansi terkait. Ya. Selanjutnya, tahapan prosedur pengawasan pengelolaan keuangan di lembaga inspektorat. Yang pertama adalah perencanaan pengawasan, yakni identifikasi tujuan pengawasan keuangan yang melibatkan alokasi anggaran dan penggunaan dana. Kemudian, merencanakan metode pengawasan yang mencakup pemeriksaan dokumen keuangan, wawancara, serta observasi. Kemudian, pengumpulan data keuangan atau pengumpulan dokumen keuangan, di mana di sini dikumpulkan dokumen keuangan seperti laporan keuangan, kwitansi, dan bukti transaksi keuangan lainnya, serta pastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen tersebut. Selanjutnya, evaluasi kepatuhan. Di sini lembaga terkait harus memeriksa apakah pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang telah berlaku atau tidak. Kemudian ditinjau atau tinjau prosedur pengadaan, pembayaran, serta pelaporan keuangan. Selanjutnya, pemantauan penggunaan anggaran. Pemantauan di sini dilakukan dengan memantau penggunaan anggaran untuk memastikan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan di lembaga inspektorat. Kemudian dianalisis atau menganalisis efisiensi serta efektivitasnya. Evaluasi ini dilakukan oleh pengelolaan keuangan termasuk penggunaan dana untuk mencapai hasil yang diinginkan, serta meninjau apakah penggunaan dana mendukung pencapaian tujuan organisasi atau tidak. Selanjutnya, rencana perbaikan, di mana jika ditemukan evaluasi yang baik atau tidak kemungkinan evaluasi yang baik di dalamnya, lalu akan dilaksanakan perbaikan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelemahan, buat rencana perbaikan yang mencakup rekomendasi dan tindakan perbaikan. Selanjutnya, pelaporan hasil wawancara. Sajikan hasil pengawasan dalam laporan yang jelas dan mudah pahami, sertakan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut yang disarankan. Yang terakhir adalah pemantauan tindak lanjut, di mana pemantauan ini merupakan implementasi tindak lanjut yang diambil oleh pihak terkait untuk memperbaiki kelemahan atau penyimpangan yang telah diidentifikasi. Biasanya kelemahan ini muncul atas evaluasi yang telah dilakukan atau temuan dari evaluasi yang telah dilakukan. Ya. Kemudian tahapan prosedur pengawasan pencapaian target kinerja di lembaga inspektorat. Yang pertama sama penetapan tujuan pengawasan, yaitu mengidentifikasi tujuan pengawasan seperti menilai pencapaian target kinerja inspektorat dalam mencapai atau melaksanakan tugasnya. Yang kedua, pemahaman tujuan dan sasaran. Memahami dengan jelas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh lembaga inspektorat untuk periode tertentu, di mana setiap lembaga atau OPD pemerintah pastinya memiliki sasaran dan tujuan-tujuan masing-masing, karena OPD pemerintah telah dibagi atas bagian-bagian masing-masing dan kinerja-kinerja masing-masing pula. Jadi di sini juga tujuan dan sasarannya harus sesuai oleh tujuan yang ditetapkan oleh inspektorat, tidak boleh tujuan yang ditetapkan atau tidak boleh menilai dari tujuan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Kemudian analisis data kinerja. Kumpulkan dan menganalisis data kinerja inspektorat termasuk hasil evaluasi, laporan kegiatan, dan indikator pencapaian target. Yang selanjutnya, pemantauan realisasi anggaran. Pantau realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pencapaian target kinerja. Pastikan penggunaannya sesuai dengan rencana. Jadi di sini pemantauan realisasi anggaran ini yang paling penting. Ini sebenarnya masuk dalam keuangan, tapi di dalam pencapaian target kinerja, karena mungkin di dalam pencapaian target kinerja juga memerlukan anggaran. Jadi di sini harus dipantau apakah anggarannya sesuai dengan targetnya atau anggaran itu menyusun atau membantu atas pencapaian targetnya. Jadi tidak diharapkan di sini tidak ada penyalahgunaan anggaran untuk kinerja di dalam lembaga inspektorat.
Yang selanjutnya adalah wawancara dengan personel atau pegawai. Lakukan wawancara dengan personel inspektorat atau pegawai inspektorat untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target. Jadi di sini kita bisa memetik, jadi di dalam sebuah lembaga pastinya tentunya akan ada kondisi-kondisi dan situasi-situasi yang berbeda di dalamnya, sehingga oleh pihak eksternal harus melakukan wawancara langsung dengan personel agar kita tahu bagaimana pencapaian target, apa yang mempengaruhi pencapaian target, dan bagaimana cara mencapai target-target yang telah ditentukan. Selanjutnya, verifikasi dokumen kinerja. Verifikasi dokumen kinerja seperti laporan kegiatan untuk memastikan keabsahan informasi yang disajikan. Selanjutnya, evaluasi efektivitas program. Jadi evaluasi di sini semua tahapan prosedur pasti melewati prosedur evaluasi, yang dimana evaluasi ini dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini biasanya menilai efektivitas serta efisiensi program kegiatan inspektorat yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, pengukuran kinerja individu, di mana ukur kinerja individu dalam inspektorat termasuk pencapaian target pribadi sesuai dengan peran masing-masing. Selanjutnya, laporan evaluasi. Susun laporan evaluasi yang mencakup temuan, jaringan data yang ditetapkan, jika diperlukan. Selanjutnya, umpan balik dan konsultasi. Sampaikan umpan balik kepada pihak terkait dan lakukan konsultasi untuk membahas temuan dan rekomendasi. Di sini yang dimaksud pihak terkait merupakan lembaga inspektoratnya atau bagian internal seperti pegawai, SDM, dan lain-lain. Biasanya manajemen juga di dalamnya. Selanjutnya, pastikan adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi evaluasi guna memastikan perbaikan dan peningkatan di masa yang mendatang. Di sini yang dimaksud adalah jika biasanya kan tahap pertama adalah evaluasi. Selanjutnya, setelah evaluasi menemukan ada temuan, biasanya perbaikan atau rekomendasi-rekomendasi yang ditetapkan, karena setelah evaluasi itu pasti ditemukan biasanya masalah atau sosialisasikan kepada pihak-pihak di dalam inspektorat, terutama internal inspektorat seperti SDM-nya. Selanjutnya, lanjut deh. Masalah yang terjadi di dalam lembaga inspektorat dapat solusinya. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Penjelasannya, inspektorat dalam melaksanakan tugasnya karena kurangnya jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi tertentu yang dibutuhkan. Solusi, meningkatkan menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang ada, melakukan pendidikan atau institusi lain untuk peningkatan kompetensi. Masalah kedua adalah rendahnya efektivitas sistem informasi efektif dapat menghambat kinerja inspektorat dalam mengelola data yang diperlukan. Solusinya, melakukan audit internal informasi untuk mengidentifikasikan kelemahan, mengimplementasikan sistem informasi baru atau meningkatkan yang sudah ada sesuai dengan rekomendasi audit. Kepada pegawai untuk memastikan pemahaman yang baik tentang penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya akuntabilitas
dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dapat merugikan kepercayaan publik dan stakeholder. Solusinya, kebijakan yang mendukung akuntabilitas dan pemantauan kinerja, melakukan audit dan eksternal untuk memastikan integritas proses evaluasi. Masalah selanjutnya adalah potensi konflik kepentingan. Adanya potensi konflik kepentingan objektivitas pengawasan. Solusinya adalah menentukan kebijakan yang jelas terkait konflik kepentingan, memastikan pegawai inspektorat melaporkan potensi konflik kepentingan, melakukan pelaksanaan etika dan integritas secara berkala. Keoptimalnya pengawasan terhadap inspektorat. Inspektorat memadai dari lembaga eksternal dalam penyusunan kebijakan dan prosedur. Inspektorat transparansi dalam pelaksanaan publik. Terima kasih. Jadi itu yang dapat disampaikan dari hasil diskusi kami tentang terhadap lembaga inspektorat. Selanjutnya untuk teman-teman jika ingin memberikan tanggapan maupun pertanyaan ataupun kepada Mbak dosen yang ingin memberikan tanggapan kami, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rahma, matur nuwun, mantap, bagus ya. Juga kepada Mbak Nabelia. Halaman 1 coba Dek Rahma. Halaman 1 ke halaman 1. Slide-nya. Dek Rahma di-enterkan angka 1 biar kembali ke slide 1. Jangan dimatikan dulu ya, atau ya klik itu boleh. Nah, sebelum ke iya, nggak apa-apa, iya. Ya, sebelum ke adik-adik mungkin saya dulu ya, adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa menyampaikan langsung ke Mbak Rahma. Nah, statusnya adalah Mbak Rahma sebagai dosen dalam hari ini ya. Nah, lalu kemudian yang pertama yang saya catat ya. Yang pertama gini, Dek. Jadi kalau kita belajar ilmu ekonomi ya, kalau kita belajar ilmu ekonomi itu ada yang namanya kelangkaan ya. Ada yang namanya kelangkaan sumber daya. Nah, akibat dari kelangkaan sumber daya itu, maka uang, SDM, atau semua input itu harus dioptimalkan. Supaya optimal, maka perlu perencanaan. Ya. Setelah perencanaannya dijalankan, perlu pengawasan. Sama seperti Mbak Rahma misalnya ya. Mbak Rahma itu ingin umpamanya jadi dosen gitu ya. Alhamdulillah, amin gitu ya. Maka Mbak Rahma harus mengoptimalkan inputnya, yaitu waktunya, uangnya gitu ya. Dan kemudian yang lain-lain yang termasuk dalam input gitu. Input itu harus dibuat dalam sebuah rencana ya. Dan kemudian Mbak Rahma itu harus melaksanakan rencana. Dan kemudian Mbak Rahma harus memastikan selalu mawas diri. Sehingga nanti cita-citanya Mbak Rahma itu bisa dicapai. Nah, kalau misalnya ya Mbak Rahma atau adik-adik yang lain, Mbak Fitria misalnya ya, punya cita-cita gitu ya, ingin hidup bahagia bersama si dia gitu ya, tapi nggak pernah direncanakan, maka itu sulit untuk dicapai ya. Mungkin ya by accident, mungkin ya karena beruntung aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sadar bahwa sumber daya kita itu memang terbatas, maka harus direncanakan. Sehingga
Nanti Mbak Rahma tolong dimasukkan ya Mbak Rahma ya. Yang pertama Mbak Rahma bawa catatan ya. Jadi yang pertama, mengapa harus ada perencanaan dan pengawasan gitu ya. Alasan utamanya adalah mestinya adanya kelangkaan sumber daya gitu ya. Alasan pertamanya gitu. Mbak Rahma nulis gitu. Lalu kemudian yang kedua untuk mensinergikan gitu. Mensinergikan para pihak. Jadi di Pemda itu ada dinas A, dinas B, dinas C gitu ya. Maka kemudian tupoksi peran kontribusi dari masing-masing dinas itu harus dipadupadankan, diilustrasikan gitu. Sama seperti adik-adik ketika berpakaian gitu. Gitu. Jadi atasannya pakai apa, bawahannya pakai apa, supaya nanti dirimu tampil menarik gitu. Supaya seluruh OPD itu juga padu padan gitu. Jadi yang dinas kesehatan mengerjakan kesehatan, dinas pendidikan ngurusi pendidikan, lalu kemudian nanti pemberdayaan masyarakat ngurusi pemberdayaan masyarakat, lalu kemudian nanti pemberdayaan masyarakat itu mengoptimalkan orang-orang yang berhati melimpah di desa untuk menjadi kader pendidikan, kader kesehatan gitu. Jadi itu harus disinergikan. Ya. Maka kita butuh perencanaan. Nah, setelah perencanaan ada, lalu dilaksanakan gitu ya, lalu dilaksanakan. Nah, supaya kita tetap di jalan yang lurus, di rel yang benar, maka perlu pengawasan. Ya, tindakan korektif itu bisa diambil pada saat ada kejadian-kejadian yang di luar perencanaan ya. Jadi ketika kita udah merencanakan pelatihan, tapi ternyata tiba-tiba ada satu dan lain hal yang ternyata menyimpang atau kita tidak tahu pada saat perencanaan, maka pengawasan itu perlu untuk memastikan kita pada rel yang benar karena sumber dayanya terbatas. Kalau misalnya ya sumber dayanya itu melimpah gitu ya, itu misalnya sangat kaya raya, kerugian puluhan miliar itu tak jadi mengapa, maka perencanaan itu menjadi kurang ya. Tapi itu tidak ada di dunia ini ya. Dunia ini adalah adanya keterbatasan ya. Dalam ilmu ekonomi, pengetahuan ilmu ekonomi kita belajar bahwa ada kelangkaan sehingga manusia itu harus rasional gitu. Rasional dalam artian memperhitungkan benefit dan cost-nya. Jadi orang Mbak Rahma, Mas Hamid, Mbak Mera, Mbak Afifa ya, Mbak Deva itu harus memperhitungkan cost benefit ya. Karena anggaran kita terbatas, duit kita terbatas, waktu kita terbatas. Seluruh kehidupan kita itu ada keterbatasan gitu. Ini nanti Mbak Rahma tambahkan mengapa harus ada perencanaan dan pengawasan gitu ya. Nah, teman-teman yang lain bisa mengambil materi yang udah disiapkan oleh Mbak Rahma itu tadi, lalu kemudian diformat ulang ya, supaya lebih cantik gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, Mbak Rahma kebetulan masuk ke lembaga yang bertugas melakukan pengawasan, yaitu inspektorat gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik ya, adik-adik itu memperhatikan cara saya mengajar, gitu ya. Lalu kemudian dirimu merasa bahwa cara saya mengajar itu kurang bagus, maka dirimu harus memberi koreksi kepada saya. Supaya apa? Supaya waktu kita yang terbatas itu, waktu kita kuliah itu memang betul-betul menghasilkan nilai tambah. Artinya setiap kali pulang kita selalu ada yang baru gitu. Nah, ketika umpamanya dirimu melakukan tindakan korektif gitu, melakukan protes tanda kutip konstruktif gitu ya, itu sejatinya dirimu melakukan evaluasi atau pengawasan gitu ya. Kadang-kadang pengawasan dan evaluasi itu ya, sama ya. Jadi dalam pengawasan itu juga kita melakukan tindakan-tindakan evaluatif, membandingkan antara itu ini, kok nyatanya ini gitu. Itu harus dibandingkan supaya nanti kita tahu di mana celahnya, gapnya gitu. Jadi misalnya seperti Mbak Cantika gitu ya, Mbak Cantika gitu ya. Dune kan Mas Bambang tuh suka dengan saya gitu. Dune harusnya ya, idealnya gitu. Tapi kok nggak suka gitu. Nah, maka kemudian perbedaan antara dua ini adalah masukan kepada Mbak Cantika untuk memperbaiki diri gitu. Ya, untuk memperbaiki diri supaya ke depannya ketika bertemu dengan Mas Bambang itu bisa lebih baik gitu. Itu intinya ya. Nah, kalau dirimu melakukan pengawasan, maka pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi pengawas gitu.
Dan Mbak Rahma dan teman-teman sama Mbak lupa saya namanya, mohon maaf ya Dek ya. Ya, itu sedang membawa materi pengawasan di inspektorat gitu. Ya, toh. Nah, pertanyaannya adalah fungsinya kan dia mengawasi. Nah, maka kemudian eh, siapa yang mengawasi pengawas gitu. Istilahnya kan kalau DPR itu kan mengawasi eksekutif ya. Lalu kemudian yang ngawasi DPR itu siapa? Juga satu pertanyaan penting ya yang adik-adik harus pahami supaya apa? Supaya nanti bisa melihat apa namanya interkoneksi jaringan ya. Jadi sesama stakeholder itu saling check and recheck tuh, check and balance gitu. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Mbak Rahma dan teman-teman juga siapa yang mengawasi pengawas itu bagus ya. Cuman nanti adik Rahma itu seperti slide yang sedang muncul ini, Dek. Jadi satu paragraf dengan paragraf lainnya kasih jarak ya, Dek ya. Satu kasih spasi supaya slide-nya itu lebih apa ya, lebih mudah untuk dilihat gitu. Jadi kalau terlalu rapat ya satu spasi nggak apa-apa ya, tapi mungkin jaraknya kasih jarak antar ballot, antar numbering ya. Jadi mengenal inspektorat itu satu, lalu kemudian yang bertanggung jawab atas pengawasan inspektorat ya itu dikasih jarak. Nah, itu yang bertanggung jawab itu mungkin dirimu nanti kasih apa namanya diganti pihak yang mengawasi pengawas gitu. Jadi jangan pakai kata yang di depannya. Gak apa-apa deh, Rahma itu nanti kita perbaiki ya, deh Rahma ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, adik-adik kalau diperhatikan ya, Dek Rahma itu sedang menjelaskan tentang bagaimana pengawasan ASN, bagaimana pengawasan keuangan, bagaimana pengawasan target kinerja ya. Jadi tiga ya. Jadi tiga. Jadi bagaimana mengawasi ASN-nya, pegawainya, orangnya, dan bagaimana mengawasi keuangannya ya. Lalu kemudian yang ketiga bagaimana mengawasi target kinerjanya. Dan kalau dirimu perhatikan ya Dek ya, itu tahapannya sama gitu. Tahapannya sama. Cuman indikatornya berbeda gitu ya. Nah, nanti adik-adik yang belum ya bisa menggunakan materi yang disampaikan Mbak Rahma ini sebagai patokan gitu. Bahwa prosedurnya itu sama gitu. Mulai dari apa namanya perencanaan pengawasan. Artinya kita merencanakan kerjaan mengawasi ya. Jadi sama seperti kita kuliah kemarin ya, kita dari awal udah membedakan apa yang disebut sebagai perencanaan pengawasan dengan pengawasan perencanaan. Jadi ada dua ya. Jadi kalau pengawasan perencanaan, ya berarti yang kita awasi adalah perencanaannya, pengawasan terhadap perencanaan. Tapi kalau perencanaan pengawasan berarti kita sedang merencanakan sebuah program untuk mengawasi. Nanti itu dilihat sama adik-adik ya bahwa materi yang disampaikan Mbak Rahma itu langkah-langkahnya prosedurnya sama tapi objeknya beda. Indikator yang diawasi itu beda ya. Nah, lalu kemudian Mbak Rahma, kalau dirimu mengawasi saya ya Mbak Rahma ya, kalau dirimu mengawasi saya ya, berarti Mbak Rahma itu mengawasi orang. Nah, ketika dirimu mengawasi orang itu kan berarti ada yang kamu lihat. Apanya yang kamu lihat kan gitu ya. Mungkin cara mengajarnya gitu ya, lalu kemudian ketepatan waktunya gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah misalnya apakah dosen ini memberi peluang bagi mahasiswa untuk bertanya gitu ya. Lalu kemudian pengalaman belajar yang dinikmati oleh mahasiswa gitu ya. Itu kamu awasi pada saya. Artinya ada variabel-variabelnya, Dek Rahma. Nah, nanti kepada adik-adik yang lain ya, nanti untuk yang SN Mbak Rahma, untuk SN itu coba dicek lagi ditambahkan Mbak Rahma catat gitu ya. Variabel atau indikator yang harus diawasi di ya ASN tambahkan Mbak Rahma ya nanti supaya nanti kita tahu apanya yang diawasi gitu. Sama seperti misalnya Mbak Fitria itu ya mengawasi mamasnya, itu kan ada variabelnya, ada aspek atau dimensi atau sesuatu yang dilihat oleh Mbak Fitria ketika dia mengawasi Mas Bambang. Sama seperti misalnya Mbak
Mas Ginang ya, Mas Ginang itu mengawasi saya gitu tadi. Yang diawasi apanya gitu, tepatan waktunya kah? Ya, lalu kemudian apakah dosennya itu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kah gitu ya. Itu nanti jadi indikator untuk mengawasi saya gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti hasil pengawasan itu, hasil pengawasannya Mbak Rahma, hasil pengawasan Mas Ginang gitu ya. Itu kemudian dievaluasi. Dievaluasi itu antara ini deh, antara kudune waktu kok nyatanya sering telat. Nah, gitu. Itu dibandingkan ya. Dibandingkan itu bersifat evaluatif, nilaian gitu ya. Sehingga kemudian nanti dirimu bisa mendapatkan gap-nya. Ya, harusnya pertemuannya 7 kali misalnya. Kok Bapak ini cuma 2 kali gitu. Nah, itu jadi catatan ya yang kemudian nanti kamu berikan kepada atasan saya ya, kepada atasan saya. Karena kalau kamu berikan kepada saya itu ya bagus ya, bagus. Kalau misalnya saya punya keyakinan bahwa saya harus mendengar kalian gitu ya. Tapi kalau misalnya saya agak otoriter gitu ya, dosen yang kamu tahu apa gitu ya, dosen yang kayak gitu ya, otoriter, tidak mau berubah gitu. Koreksi yang kamu sampaikan ke saya itu bisa membuat kita konflik gitu. Tapi seharusnya nggak boleh gitu. Harusnya siapapun yang menilai saya gitu, itu harus saya terima gitu untuk perbaikan. Karena kuliah kita itu kan menggunakan uang ya. Kuliah kita itu menggunakan sumber daya, menggunakan itu harus optimal gitu. Jadi pertemuan kita itu harus memberi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan kepada saya dan juga kepada adik-adik gitu. Itu ya Dek ya, jadi nanti ditambahkan untuk ini ya Dek ya, IQ-nya ya Dek, Rahma. Jadi di ASN itu variabel dalam kurung indikator yang biasanya dipakai atau eh, ya dipakai untuk menilai atau untuk evaluasi. Itu tambahkan ya Dek ya. Nanti adik-adik yang lain juga gitu ya. Jadi untuk ASN itu akan cenderung sama adik-adik. Jadi Mbak Fitria, lalu kemudian Mbak Rahma. Untuk ASN itu akan cenderung sama. Lalu keuangan itu cenderung sama ya. Keuangan itu biasanya ya Dek ya, selisih antara target sama realisasi gitu. Misalnya gini, Mbak Rahma itu eh, mau anu ya, jangan menikah. Mbak Rahma itu mau bikin acara pelatihan gitu. Anggarannya, targetnya itu katakanlah 1 juta gitu. Nah, itu kan 1 juta itu udah disusun dalam sebuah rencana ya, ada RAB-nya gitu. Hitung-hitungan yang tepat tuh habisnya 1 juta. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, realisasinya melampaui, berarti Mbak Rahma itu kurang. Tapi kalau misalnya anggarannya 1 juta, realisasinya itu cuma 900, berarti ada selisih lebih. Nah, sehingga kemudian selisih lebih itu harus dikembalikan gitu. Sehingga kemudian kesimpulannya Mbak Rahma, yang kita bandingkan di aspek keuangan, itu biasanya adalah berapa anggarannya, maksimalnya keluar berapa, lalu berapa realisasinya. Kalau anggarannya itu 1 juta, lalu kemudian itu ternyata realisasinya itu di bawah hanya 800, berarti ada sisa lebih. Nah, kalau ada sisa lebih berarti itu dikembalikan gitu. Tapi kalau misalnya sisa lebihnya itu sangat besar ya Mbak Rahma ya, jadi anggaranmu itu 1 juta ya Mbak. Tapi kemudian realisasinya cuma 1 juta, cuma 100.000 gitu. Jadi ada selisih lebihnya 900.000. Nah itu juga masalah. Jadi kalau perbedaannya sangat signifikan material namanya, kalau dalam dunia akuntansi, kalau dirimu belajar akuntansi ya, perbedaannya signifikan. Nah, itu juga jadi catatan ya. Jadi misalnya 1 juta anggaranmu, tapi yang kamu pakai itu ternyata cuma 100.000, ada sisa 900.000, itu bermasalah. Selisih lebih ya. Kalau selisih kurang juga begitu. Anggaranmu 1 juta, tapi kemudian ternyata belanjamu itu 10 juta, itu juga bermasalah gitu ya. Jadi selisih lebih dan selisih kurang itu juga bermasalah kalau agak besar. Jadi itu nanti diceritakan ya Dek Rahma ya. Selain realisasi itu juga namanya Mbak Rahma peruntukan namanya Mbak Rahma. Jadi kalau misalnya dirimu bikin acara pelatihan ya,
Berarti kan uang itu kan diponto-ponto, uang itu dibagi-bagi, ada peruntukannya, Dik. Jadi misalnya ya, dia untuk honor bicara gitu, 500.000. Ada untuk mamiri, makan minum ringan misalnya, itu habisnya 300.000 itu. Jadi ada peruntukannya gitu. Nah, dalam sisi anggaran juga begitu, ada yang namanya ketepatan peruntukan gitu. Ya, ada yang namanya komposisi gitu ya. Kalau misalnya Mas Febri ya, Mas Febri itu katakanlah konsultan ya dia bikin jalan ya dia bikin jalan. Maka belanjanya itu ada tiga ya, bikin jalan keseluruhan ya. Ada belanja konstruksinya, ada belanja perencanaannya, ada belanja pengawasannya gitu. Tapi kalau belanja pengawasannya itu lebih besar dari konstruksinya, itu bermasalah juga gitu. Sehingga kemudian ini ada proporsi namanya. Sehingga kemudian nanti Mbak Rahma, salah satu variabel keuangan yang harus dicek adalah proporsi anggaran namanya. Proporsi peruntukan gitu ya, Mbak Rahma ya. Nah, itu bisa juga ditiru oleh teman-teman adik yang lain ya. Jadi adik-adik yang lain itu bisa menggunakan variabel yang telah ditentukan oleh Mbak Rahma, dan kemudian inilah indahnya dari kelompok pertama ya. Jadi dia penerang bagi kelompok-kelompok lainnya ya. Tapi tantangan bagi kelompok lainnya adalah harus lebih baik dari kelompok pertama ya. Lalu kemudian yang ketiga tentang target kinerja. Nah, target kinerja akan berbeda-beda untuk setiap OPD ya. Contoh misalnya untuk dinas pendidikan ya, dinas pendidikan itu target kinerjanya adalah rata-rata lama sekolah ya. Lalu kemudian nanti nilai akhir ujian ya, dan seterusnya. Nanti adik-adik yang dinas pendidikan yang kebetulan dia membawa materi dinas pendidikan, tolong dicek target kinerjanya ya, jangan disamakan dengan punya Mbak Rahma. Lalu kemudian dinas kesehatan misalnya ya, dinas kesehatan tuh mestinya kan standar minimal kesehatan, jadi kunjungan kunjungan mil ke rumah sakit, bayi terimunisasi, stunting yang menurun gitu ya. Jadi setiap dinas itu punya tupoksi berbeda sehingga punya indikator yang berbeda gitu. Tapi untuk ASN dan keuangan yang dua tadi itu cenderung sama, ya, cenderung sama. Eh, Kalau cenderung sama berarti kami bisa kopas dari Mbak Rahma, maka bisa ya. Tetapi karena kita kuliah dalam rangka mencari indikator-indikator lain yang mungkin bisa lebih sederhana menggambarkan uh, sesuatu yang lebih baik, maka itu juga kita tunggu ya. Jadi artinya kita tidak terkunci pada pekerjaannya Mbak Rahma, tapi kita coba cari alternatif indikator lain ya dari sisi keuangannya. Terus kemudian dinas lain apa ya? Misalnya dinas tenaga kerja ya dia. Dinas tenaga kerja itu kan tupoksinya berbeda dengan inspektorat, tupoksinya berbeda dengan kesehatan. Nah, berarti indikatornya itu apa? Indikatornya itu mungkin jumlah angkatan kerja yang ditempatkan, jumlah penganggur yang bekerja gitu, atau lebih rendah dari itu ya jumlah penerima kartu kuning gitu. Jadi nanti Dek Rahman coba carikan ya target kinerja, tulis Dek Rahman ya. Target kinerja apa yang seharusnya dicapai oleh inspektorat gitu. Jadi adik-adik yang lain juga begitu sama pertanyaannya, target kinerja apa yang seharusnya dicapai oleh dinas kesehatan gitu. Indikator itu bisa juga berarti variabel ya dia. Jadi nanti kalau kamu ini namanya bingung, kita pakai ganti indikator gitu. Terus kemudian yang berikutnya ya, seluruhnya sama. Lalu kemudian tentang catatan masalah ya dia. Rahma bisa ke akhir slide kah Mbak Rahma? Ya. Coba Mbak Rahma di akhir slide ya. Udah bagus ya. Mbak Rahma. Oke. Nah, ya ini bagus ya deh ya. Nah, Rahma, ini yang pertama adalah kalau boleh dikasih spasi ya, dikasih enter 1 ya antara masalah dengan solusi gitu.
atau dikasih nomor aja Mbak Rama. Jadi masalah satu, solusi satu, lalu kemudian yang kedua, masalah kedua, lalu kemudian solusi kedua gitu. Jadi diperhatikan. Ini juga untuk teman-teman ya. Jadi nanti supaya apa? Supaya ketika ini ditampilkan di internet itu kelihatan rapi gitu. Ya, kelihatan rapi, temponya rendah sehingga kemudian meningkatkan daya apa ya? Meningkatkan daya citranya bagus ya, meningkatkan daya getar kalau tentara kayak gitu ya, meningkatkan daya getar. Kalau tentara artinya tentara itu kan harus tampil rapi ya, itu tampil rapi, singset, nggak boleh perutnya gede gitu ya. Supaya apa? Supaya gagah berwibawa gitu. Kalau udah gagah berwibawa, maka kemudian daya getarnya akan tinggi. Begitu juga dengan slide ya. Jika slide-nya itu gagah berwibawa, rapi, no typo gitu, maka daya getarnya akan lebih bagus ya. Kemudian yang penting lagi di sini Dek Rahma, mohon dicatat ya Dek Rahma ya. Jadi saya pernah cerita ya, kan dirimu itu kan sering berbicara pada dirimu ya. Ketika dirimu itu mau tidur gitu ya, aku nggak buat gitu lagi gitu ya. Udah ada kata hati yang menyebut bahwa aku nggak mau gitu lagi aku harus berubah gitu. Jadi pada saat sebelum tidur dirimu refleksi gitu, lalu kemudian dirimu itu berbicara. Jadi seolah-olah seperti ada dua manusia, ada dua orang di dalam dirimu, lalu kemudian sedang berdiskusi gitu. Nah itu harusnya bersifat sukarela gitu, tidak dipaksa gitu. Artinya dirimu itu berubah karena intrinsik, karena dirimu gitu. Harus sukarela. Nah, di sini tambahkan satu masalah ya, Dek ya. Masalahnya judulnya gini, Dek. Jadi pengawasan masih dianggap sebagai beban. Ditambahkan bahwa pengawasan masih dianggap sebagai beban, belum sebagai kebutuhan gitu. Harapannya kita itu apa? Harapannya itu seluruh OPD itu menganggap bahwa pengawasan itu adalah kebutuhan. Aku butuh diawasi gitu loh. Seluruh Pemda, seluruh OPD itu harus punya keyakinan bahwa saya itu harus diawasi gitu. Kalau enggak, ya sama seperti Bang Lapi ya, kejahatan tuh bukan hanya karena niat gitu, tapi karena kesempatan. Maka waspadalah gitu. Ketika saya umpamanya butuh pengawasan, maka pengawasan itu tidak jadi beban. Ketika pengawasan itu saya butuhkan, maka otomatis saya akan lebih kreatif untuk menciptakan pola pengawasan yang lebih bagus gitu. Karena kebutuhan saya gitu. Sama seperti misalnya Mbak Diah Retno ya, Mbak Diah Retno itu misalnya, kalau merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhannya, saya kudu sinau gitu. Itu adalah hasil refleksi diri, hasil kesadaran diri, maka kita nggak perlu marah-marah pada seseorang untuk belajar, karena intrinsik dalam dirinya sendiri udah ingin untuk belajar gitu. Jadi Mbak Rahma nanti ditambahkan bahwa pengawasan belum dianggap sebagai kebutuhan, masih dianggap sebagai beban. Jadi ini agak sedikit apa ya, agak sedikit filosofis gitu ya. Kalau misalnya seluruh OPD itu menganggap bahwa pengawasan itu sebagai kebutuhan, maka uh, kita tidak terlalu sulit untuk membangun prosedur pengawasan gitu ya. Itu nanti ditambahkan Mbak Rahma, Alhamdulillah Mbak Rahma. Lalu kemudian sama Mbak aku menyebut Mbak siapa Dek Rahma, nama temanmu Dek Rahma? Nabelia. Nabelia. Ya Nabelia, makasih ya Mbak Nabelia. Makasih juga satu lagi siapa ya? Mas Ivan Setiawan. Ya Mas Ipan ya, makasih ya materinya bagus ya. Jadi ini bisa kita naikkan ya. Seneng ya rasanya kalau materinya bagus begini. Jadi apa ya? Paling tidak dirimu itu udah pernah membuat ini sehingga kemudian akan lebih intens tentang apa? Tentang prosedur perancangan pengawasan gitu. Karena dirimu ketika lulus mata kuliah ini, adik-adikku semua ya, itu harus bisa menyusun prosedur pengawasan gitu. Jadi kalau ngawasi dosen tuh itu nepie gitu. Supaya nanti ketika dirimu ikut di apa namanya kelompok-kelompok mahasiswa, dirimu tidak salah ketika mengawasi dosen gitu ya.
Kemudian berikutnya ya, ketika nanti dirimu itu mengawasi pemilu misalnya ya. Jadi kamu udah tahu bahwa prosedur pengawasan itu kudu neki direncanakan, ada indikatornya, lalu kemudian indikator itu harus apa namanya objektif, nggak boleh subjektif gitu ya. Lalu kemudian nanti kamu ikutan dalam pengawasan pemilu, maka hasil yang kita dapatkan adalah sebuah hasil pengawasan yang objektif, nggak subjektif. Bukan karena saya penggemar atau saya pengagum A gitu, tapi karena memang ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi sekali lagi ini udah bagus ya adik-adikku sekalian ya, alhamdulillah seneng ya. Karena adik-adik paling tidak itu udah pernah membuat sebuah prosedur pengawasan gitu. Cuman tadi Mbak Rahma ada yang namanya yang kurang, yaitu tentang ini deh Rahma, yang tadi saya lagi ya, tentang variabel apa yang harus diawasi di tiap-tiap aspek pengawasan. Jadi untuk ASN itu apanya sih gitu. Sehingga nanti kamu lebih dalam gitu ya, lebih dalam pengetahuan, oh tentang disiplin pegawai gitu ya, oh tentang pencapaian sasaran kinerja pegawai, gitu. Oh tentang katakanlah etiknya gitu ya, sikapnya gitu. Karena kalau menurut aturannya deh ya, menurut aturannya itu yang diawasi itu bukan hanya ini deh, bukan hanya hasil kerjanya ya, tapi juga tentang apa namanya sikap gitu ya. Jadi ada beberapa orang itu yang kerjanya bagus tapi sikapnya kurang baik gitu ya. Sehingga kemudian ini menumbuhkan ketidakharmonisan dalam organisasi gitu. Sehingga kemudian kalau kita baca ya, Dek Rahma nanti, itu Menpan itu sedang berusaha untuk membangun SDM, menciptakan pegawai yang berakhlak namanya. Ya, nanti Dek Rahma itu ya, coba dicari ya, Mbak Rahma nulis ya, sebutkan indikator penilaian ASN menurut kriteria berakhlak. Jadi Menpan itu sudah membuat kriteria bahwa ASN itu harus berakhlak. Berakhlak itu ada kepanjangannya gitu ya. Berakhlak itu ada kepanjangannya. Kepanjangan itu nanti dicarikan indikator-indikatornya gitu. Dan kemudian Menpan itu akan membandingkan antara kelakuan saya, kalau misalnya saya ASN ya, dengan standar minimal yang berakhlak itu. Kalau masih jauh berarti saya harus dikembangkan. Saya harus tanda kutip dimarahin gitu. Tanda kutip diawasi, tanda kutip diarahkan gitu. Karena kalau saya itu belum memenuhi standar berakhlak itu. Tapi kalau misalnya saya sudah bisa, maka kemudian saya biasanya diberi penghargaan. Jadi istilahnya itu ada reward and punishment. Jadi ketika misalnya saya kuliah, nggak pernah kuliah, maka ada punishment-nya berupa nilai yang jelek. Tapi kalau misalnya saya kuliahnya aktif gitu ya, ada reward-nya yaitu berupa nilai yang bagus. Itu kan standar ya, adik-adik ya. Tidak ada reward and punishment. Cuman beberapa tahun-tahun yang lalu itu memang ya ada yang bilang ya, ada yang bilang tuh di Indonesia itu reward and punishment-nya jelek. Artinya kadang-kadang yang bagus tuh tidak diberi penghargaan gitu ya. Yang jelek juga dibiarin gitu ya. Sehingga kemudian kalau dalam ilmu ekonomi itu ilmu ekonomi, kalau dirimu belajar ilmu ekonomi moneter itu ada yang namanya money drive out money. Uang yang buruk ya, uang yang buruk itu menghabiskan uang yang baik. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ini deh. Jadi nek ora edan itu ora keduman gitu ya. Jadi orang-orang itu malah berlomba edan gitu. Ya. Jadi kalau dirimu itu sangat baik di lingkungan yang buruk itu kamu dianggap aneh gitu. Ya, dianggap aneh gitu ya. Kalau dirimu itu sangat soleh di tengah para penjahat gitu. Tengah para orang-orang yang tidak peduli pada kesolehan, dirimu dianggap jelek gitu ya. Artinya kamu akan cenderung hilang ya, cenderung drive out ya. Kamu akan ikutan tercemar kan gitu. Nah, itu karena apa? Karena reward and punishment-nya jelek. Jadi pada saat yang baik tidak diberi penghargaan ya, pada saat yang buruk tidak diberi hukuman, maka orang-orang ya cenderung seperti itu gitu. Ini bermasalah gitu. Karena seperti misalnya adik-adik ya, dirimu itu orang kuliah, orang garap ujian, orang garap PR, tetap isinya A,
maka temanmu akan memperhatikan itu dan kemudian akan mengikuti jejaknya gitu. Oh juga nilainya A gitu, ngopo kesel-kesel mending santai di rumah kan gitu ya. Nah itu bermasalah. Ya, jadi ekosistemnya itu bermasalah. Harusnya bagaimana? Harusnya adik-adik kan pernah ini ya, pasti pernah lihat akuarium lah gitu ya. Pasti pernah lihat akuarium gitu. Akuarium itu kan lama-lama kan akan kotor ya. Lalu oleh pemilik airnya akuarium itu dibersihkan gitu. Nambah gawean bagi pemiliknya gitu ya. Tapi ada juga beberapa pemilik akuarium tuh yang menyembungkan ikan sapu-sapu di dalamnya, ikan sapu-sapu. Sejenis ikan yang enak juga dilihat, lalu kemudian tugasnya membersihkan ekosistemnya gitu. Ya, jadi sapu-sapu itu gampangnya sebagai agen perubahan ya. Jadi dirimu nanti ketika nyambut gawe, ketika kerja itu jadi agen perubahan. Jadi dirimu itu jadi istilah kalau dalam agama Kristen ya menjadi garam dan terang dunia kan gitu ya. Kalau dalam bahasa dalam bahasa organisasi agen perubahan. Jadi dirimu itu jadi ikan sapu-sapu tanda kutip di ekosistemmu, gitu, di lingkungan kerjamu. Gitu. Itu deh ya. Jadi catatannya saya. Jadi ada beberapa tambahan slide ya deh ya. Ada beberapa tambahan slide. Yang pertama itu tentang mengapa pengawasan perlu. Lalu kemudian yang kedua, siapa yang mengawasi itu udah ada, alhamdulillah, udah adik masukkan, cuman dirapikan ya, ditambahkan spasi, dan kemudian dibuat lebih ringkas. Lalu kemudian prosedurnya juga begitu, itu udah bagus adik-adik, tapi tambahkan slide-nya, variabel apa yang, slide berikutnya ya, ya, jadi setelah dirimu menjelaskan tentang prosedur pengawasan ASN, lalu kemudian dirapikan, lalu di slide berikutnya, kamu sebutkan variabel-variabel atau indikator-indikator yang harus diawasi dalam pengawasan ASN. Lalu kemudian nanti waktu dirimu cerita tentang pengawasan keuangan, juga begitu ya. Jadi setelah dirapikan, lalu tambahkan satu slide-nya. Lalu kemudian yang berikutnya, itu juga untuk yang target kinerja ya. Target kinerja yang jadi yang diawasi adalah kinerjanya gitu, kinerja keseluruhan gitu. Jadi sebutkan IQ ya. Coba tulis lagi deh. Sebutkan IQ, indikator kinerja utama, indikator kinerja utama yang seharusnya diawasi pada inspektorat gitu. Nah, nanti adik-adik juga ngikut gitu ya, adik-adik juga ngikut itu. Ini nanti saya rekam, ini kan sudah saya rekam, saya upload, adik-adik bisa tonton ulang, bisa di skip dia ke beberapa yang supaya nanti adik-adik bisa memperbaiki slide-nya. Jadi slide yang pertama ini udah bagus, keren, alhamdulillah, seneng banget ya. Saya dosennya itu bangga gitu ya. Apa yang udah kamu capai. Lalu kemudian yang kedua, tantangan bagi kelompok berikutnya adalah berusaha lebih baik ya. Lebih baik dalam hal apa? Dalam hal slide-nya mungkin udah otomatis lebih rapi gitu ya. Lalu kemudian cara penyajiannya akan lebih baik gitu ya. Lalu kemudian pilihan jenis fontnya udah lebih bagus, ilustrasinya udah lebih bagus gitu. Pokoknya lebih baik. Jadi lebih baik dalam hal apapun itu kita hargai ya, adik-adik ya. Itu saya kira sangat penting ya. Lalu slide yang berikutnya ada satu lagi deh, Rahma, jangan lupa ya tentang ini tadi. Jadi pengawasan belum dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Ya. Bukan slide ya, mungkin tambahan masalah ya dek ya Rahma ya. Nanti solusinya kira-kira menurutmu apa itu? Kalau gini ya, jadi pengawasan belum dianggap sebagai kebutuhan gitu. Solusinya apa kira-kira menurutmu? Jadi contoh gini ya, Dek, biar lebih gampang Mbak Rahma. Saya belum mengimani bahwa rokok itu merusak kesehatanku gitu. Apa solusinya kepada saya? Saya belum menganggap bahwa saya itu belum mengimani bahwa rokok itu merusak kesehatanku. Aku masih ngeyel gitu loh. Nah, itu apa yang solusimu? Kira-kira, Dek. Punishment enggak, Pak? Biasanya kalau misalkan kita ambil dari ilustrasi rokok, berarti harus ada misalnya kayak punishment dari orang lain gitu. Misalnya kayak misalkan gambaran temannya nanti kan kalau misalkan merokok temannya sudah sakit gitu. Nah, Ya. dia merokok sakit. Saya bisa juga sakit gitu, Pak. Kalau misalkan kita dari rokok.
Karena perokok ya, Dek, ya. Jadi karena Ya. perokok artinya temannya ya rekannya itu memarahi gitu. Temannya yang merokok itu bagus ya. Yang lain apa kira-kira supaya saya sadar bahwa merokok itu berbahaya gitu. Nanti kan harus ada ya penyadaran ya, Dek ya. Iya. Penyadaran ya bahwa rokok itu berbahaya, Mas gitu. Kadang-kadang gini, Dek. Kadang-kadang orang itu ya orang itu merokok itu karena ya nggak tahu dengan dampak negatifnya, atau yang kedua memang orang itu ngeyel udah tahu tapi tetap dikerjakan, tapi melalui proses penyadaran terus menerus itu ya itu bisa juga berubah gitu. Jadi nanti untuk yang itu tadi itu kalau dikembalikan ke cerita yang tadi, bagaimana kira-kira untuk menyadarkan setiap OPD bahwa pengawasan itu adalah sebuah kebutuhan. Berarti harus ada yang namanya reward and punishment tadi gitu ya. Jadi ya reward and punishment. Kamu kalau tidak melakukan pengawasan dapat apa gitu ya. Tapi kalau melakukan pengawasan, kalau nilai pengawasanmu tinggi, nilai hasil pengawasanmu tinggi, kamu dapat umroh gitu misalnya ya. Nah itu diberi semacam insentif. Kemudian yang kedua itu proses pembelajaran terus menerus, penyadaran terus menerus kepada seluruh OPD ya. Ya, kepada seluruh perangkat daerah itu tetap harus diberikan terus menerus, nggak bosan-bosan gitu ya. Kemudian yang berikutnya mestinya adalah istilahnya pengarahan yang terus menerus dari atasannya gitu. Ya, supaya apa? Supaya kemudian atasannya itu yaitu kepala inspektorat itu menjadi kader pengawasan gitu ya. Syukur-syukur seluruh orang itu jadi kader pengawasan gitu. Kader pengawasan itu sama seperti logikanya ya, analoginya itu sama seperti kader kesehatan. Jadi orang-orang yang mencurahkan waktunya untuk mendorong orang lain itu memperbaiki status kesehatan desa atau lingkungannya. Jadi dia kader kesehatan. Dia ngajak ngobrol, lalu kemudian sharing data, sharing informasi gitu ya, supaya apa? Supaya masyarakat itu sadar. Jadi kalau boleh seluruh aparatur itu adalah kader pengawasan gitu. Tapi itu memang apa ya tantangan ya kalau misalnya nanti Mas Bima itu ya, Mas Bima jadi bupati ya, itu adalah salah satu tantangan bagaimana caranya mengubah ya orang-orang itu menjadi kader pengawasan. Itu sebuah tantangan yang luar biasa ya. Dan kalau dirimu perhatikan beberapa diskusi tentang kepresidenan ini ya, uh, itu jarang ditanyakan ya bagaimana rencana para presiden kalau itu meningkatkan pengawasan gitu. Supaya orang-orang itu otomatis mengawasi gitu. Itu memang jarang. Kenapa? Karena memang eh, ini sering dicuekin ya, sering dicuekin. Tapi ada kalau dirimu belajar tentang RPJP yang baru Indonesia Emas ya, 2045 itu ada satu misi yang namanya uh, transformasi tata kelola. Ya, kalau transformasi tata kelola itu ada unsurnya deh ini dan salah satunya adalah pengawasan. Ya. Memang disebutkan dalam RPJPN ya, tapi biasanya jarang ditanyakan ketika ada diskusi-diskusi dengan capres. Biasanya kan yang populer ya yang ditanyakan, tapi nggak apa-apa. Itu juga bagus gitu ya. Bagus-bagus aja gitu. Saya kira itu dari saya, Dek Rahma. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Rahma, pada Mbak Alia, dan kemudian kepada Mas Ipan ya. Kepada Mas Ipan atas kerjasamanya. Nah, adik-adik yang lain ada pertanyaan nggak kepada Mbak Rahma? Gitu? Atau takut gitu ya? Ya, Alhamdulillah dosennya kita keren hari ini. Baik, teman-teman, kalau ada yang pertama mohon tuliskan di chat ya, agar bisa kita tulis. Ya, kalau ada bisa bisa disampaikan. Tapi kalau karena nggak ada, mungkin ya nggak apa-apa ya. Nanti bisa disampaikan kepada Mbak. Kalau ada yang masih bingung gitu ya, kalau ada yang masih bingung bisa ditonton ya. Nah, lalu kemudian saya share screen ya, Dek ya. Saya share screen. Berarti saya stop, Pak? Ya, stop nih. Saya mau cek ini ya, Dek ya. Kita nilai, makasih Dek Rahma ya. Ya. Share screen. Adik-adik saya mau tanya ya kepada adik semua ya.
kritik, ya, kritik terhadap proses presentasi kelompok. Nah, adik-adik ada yang punya catatan nggak terhadap kelompok 1 ini? Ada catatan nggak? Boleh ngomong nggak apa-apa ya, bareng aja. Yang saya catat ya, yang saya catat Dek Rahma, Deli, ya, itu yang saya catat adalah delivery-nya, caramu menyampaikan, cara penyajiannya masih membaca ya Dek ya, nggak apa-apa ya, cara penyajian masih berat ke arah membaca gitu. Ya, boleh membaca tapi mungkin harus ada intonasi ya, harus ada intonasi ya, ya. Harus ada intonasi. Lalu kemudian ada yang lain apa ya? Masih membaca. Artikulasinya A, I, U, E, O-nya bagus nggak? A, I, U, E, O. Tadi yang agak bermasalah ya jaringan ya. Jaringan agak bermasalah ya. Mungkin besok kita memang harus dari sini kita dapat pelajaran ya bahwa memang lebih baik kalau itu offline ya. Lebih baik offline. Jadi kan agak mengganggu ya. Ganggu. Nggak apa-apa ya, adik-adik. Ini contoh pertama. Tapi kita harapkan video ini nanti akan saya upload di YouTube, itu bisa adik-adik pelajari ya. Jadi kan agak mengganggu. Lalu kemudian apa lagi Dek yang tadi Dek? Kira-kira ada adik yang Arama dengar kalau ada yang ngomong itu nanti disampaikan. Kalau ada adik-adiknya ya. Boleh nyeletuk apa nggak apa-apa gitu ya. Nyeletuk apa ya. Artikulasinya boleh ya, artikulasi dalam artian A, I, U, E, O-nya jelas ya, cukup jelas ya. Jadi dari tadi saya dengar kalau Mbak Rahma yang ngomong itu cukup jelas, maksudnya tidak ada salah apa ini ngomong apa sih gitu, enggak ya, bagus ya. Cuman tadi karena Mbak Dipa, ya Mbak Rahma, nama temanmu siapa tadi? Nabelia, Pak. Nabelia. Mbak Nabelia tadi karena terganggu ini ya, ada feedback sehingga mengganggu, tapi nggak apa-apa. Bagus Mbak Nabelia ya, bagus itu karena itu bukan salahmu. Apalagi Dek yang mungkin apa ya, yang kurang dari tim ini? Materi slide-nya gimana? Slide-nya menurut saya bagus ya, slide-nya bagus ya, bagus tapi masih harus diperbaiki gitu ya. Nah, Dek Rahma, PowerPoint itu sama dengan poin-poin ya, poin yang power gitu. Nah, jadi usahakan agar lebih memuat hal-hal yang pokok ya, poin ya. Nah, ini juga kepada adik yang lain ya. Jadi nanti PowerPoint memang kadang-kadang ada masalah begini ya, Dek Ramai sama adik-adik lain ya. Kalau memuat hanya poin-poin besarnya aja, tapi saya nggak bisa jelasin gitu. Nah, nanti slide-mu buat dua gitu. Buat dua, slide yang ditampilkan PowerPoint, lalu kemudian nanti yang kamu pegang, yang kamu cetak itu adalah yang lengkap. Biasanya cara mengatasinya seperti itu, atau memang kamu mempelajari dari awal ya. Jadi artinya dirimu artinya ada persiapan untuk paparan. Jadi kalau dirimu nanti di dosen ya, kalau dirimu jadi dosen itu ada yang namanya session planning ya. Jadi bukan hanya planning pengawasan, tapi ketika kamu ngajar itu juga kamu rencanakan. Ya. Kamu membuat session guide, session planning. Ya. Ketika kamu ngajar itu membuat session ya. Jam berapa, menit keberapa saya ngomong apa, analoginya apa, lalu kemudian nanti contohnya apa, saya mempersiapkan. Jadi sama seperti apa? Sama seperti komika ya. Komika itu
materi lawakannya itu dia pelajari gitu. Dia persiapkan. Nah, supaya kemudian nanti waktu yang terbatas itu optimal. Lucunya paling ya. Lucunya paling. Tapi kalau misalnya dia tipe ini ya, tipe spontan gitu ya. Spontan itu ya itu bagus juga ya. Tipe spontan artinya dia udah terbiasa ini ya, punya IQ yang lebih ya. Ya kemudian dia tidak perlu persiapan, dia selalu spontan gitu. Itu memang bagus. Tapi jarang-jarang ya orang seperti itu. Artinya kalau kita komika itu harus punya season planning gitu. Begitu juga dengan acara ini ya, acara ketika Mbak Rahma untuk menyampaikan paparan itu perlu uh, perencanaan. Jadi aku ngomong apa, contohnya apa, analoginya apa, supaya semua orang itu ngerti apa yang saya maksud. Perlu persiapan. Adik-adik juga gitu ya, adik-adik yang lain ya, adik-adik yang lain juga perlu mempersiapkan gitu. Nah itu yang saya dapat ya, adik-adik mungkin nanti adik-adik, saya kira adik-adik pasti punya kesimpulan sendiri ya. Ya, kalau saya kan punya 6 ya, nanti dirimu pasti punya 7 atau 8 gitu. Ada yang sama atau ada yang itu. Silakan nggak apa-apa gitu. Tapi secara umum yang saya dapat itu, ya saya dapat itu. Dari saya kalau nggak ada pertanyaan lalu kemudian kita simpulkan. Ada coba Mbak Rahma tanya, ya, ada yang lain. Kalau yang di Zoom juga silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Masih kita tunggu jika ada yang masih mau bertanya. Ya, alhamdulillah kita tunggu. Biasanya yang nanya ini siapa ya kalau kelasmu ya? Kalau kelasmu ini yang biasa nanya itu Mas Alam gitu ya, koncoku ya. Mas Alam hadir, Dek. Mas Alam hadir nggak? Oh, ini Hadir. ada pertanyaan ya. Mbak Nurdiana, ada tanggapan dari kelompok kalian? Tanggapan dari kelompok kalian? Masih itu Nurjani. Ya. Oke, tahu kok tidak. Mas Alam hadir ya, Mas Alam, my bro. Sepertinya hadir. Dek Rahma, Mas Alam nggak ada? Ada, Pak. Alhamdulillah. Biasanya. Ginang, namanya Ginang. Hah? Namanya Ginang Alam gitu, Pak. Tapi di sini tulisan nama Ginang. Oh, namanya Mas. Ngelek Pak. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi ya. Ya, itu kendala ya, kendala ya. Kendala. Mas Ipan udah datang ya? Sudah. Mas Ivan mohon on cam agar kelihatan semua kelompok Iya, yang di. iya, Mas Ipan on cam sebentar. Mas Ivan ya, Ivan orang Rusia ini ya. Kenop ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya, biar tidak mengganggu kelas berikutnya, adik-adik ya. Jadi ada beberapa catatan ya, belajar itu mengulang ya. Jadi adik-adik yang pertama, alhamdulillah materinya sudah bagus. Ya, tinggal dikembangin lagi. Dek Rahma. Yang pertama adalah tambahkan tadi, mengapa kok harus ada pengawasan? Ya, mengapa kok harus ada pengawasan? Lalu kemudian yang berikutnya ya, tentang slide-slide itu dirapikan ulang ya, dirapikan ulang. Lalu kemudian tadi indikator yang harus diawasi pada aspek apa? ASN, keuangan, dan target kinerja. Adik-adik yang lain boleh meniru bagian 2 itu. Boleh meniru. Jadi untuk ASN, untuk keuangan tuh boleh ditiru dari Mbak Rahma ya. Tapi kalau misalnya dirimu udah ketemu variabel lain itu ya jangan dibuang eman-eman. Sandingkan aja karena kita kan masa kuliah ya, kita masa kuliah kita bisa mengembangkan alternatifnya. Lalu kemudian yang berikutnya yang nanti harus berbeda tentang IQ-nya itu adalah tentang indikator IQ dari setiap dinas itu. Jadi itu harus ditarikan ya supaya tidak sama gitu ya. Habis itu Dek Rahma tadi dirapikan lagi ya. Ya, lalu kemudian yang berikutnya Mbak Rahma tadi masukkan bahwa pengawasan belum menjadi. Nah, berikut solusinya Dek Rahma ya, yang khusus untuk itu satu slide sendiri aja. Nah, lalu kemudian pertanyaan Dek Rahma, kapan Pak ini dikumpulkan? 2 minggu ya Dek ya, Rahma ya. 2 minggu, nanti 2 minggu itu sambil lalu dirapikan gitu.
Lalu kemudian pertanyaan adik-adik yang lain. Adik-adik yang lain itu besok kita kuliahnya apa? Offline ya, kita kuliahnya offline, tapi lihat sikon ya. Kalau kayaknya nggak ada waktunya, mungkin kita ganti aja ke hari, karena kalau online tuh kalau kita paksa ada banyak kejadian. Kita belajar dari tadi ya, supaya lebih baik dari waktu ke waktu ya. Pertanyaan berikutnya dari adik-adik yang lain itu pertanyaannya adalah apakah presentasi kami harus lebih baik dari punya Mbak Rama? Iya, Mbak Rama. Jadi benchmarknya adalah punyanya Mbak Rama. Benchmark baseline-nya, ya baseline-nya, patokannya, itu patokannya harus lebih baik dari adik-adik yang lain. Nah, lebih baik itu dalam artian apa? Lebih baik itu bisa dalam artian tentang apa ya? Tentang jenis hurufnya, boleh gitu ya, atau substansinya, ya, atau ilustrasinya. Dalam hal apapun gitu boleh. Jadi lebih baik itu bisa sedikit ya longgar gitu ya, sedikit longgar. Tapi kita harapkan lebih baik dalam arti substansinya, ya. Jadi maksudnya jangan sampai membuat kalian tuh stres gitu. Pak Rusman bilang ini harus lebih baik, waduh gimana lagi gitu. Lalu kemudian kalian kabut, enggak ya. Jadi full aja, full ya, Mas Ginong, Mas Amal ya, Mas Radika, Mbak Kori, Mbak Nurdiana, Mbak Mita, dan teman-teman lain yang nggak sering saya sebut namanya ya. Kadang-kadang kalau saya sebut namanya satu-satu jadi lama gitu. Jadi saya hanya memanggil beberapa yang seingat saya gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa kita simpulkan. Kalau nggak ada pertanyaan lain ya kita tutup ya adik-adik. Mohon maaf karena bukan saya maksudnya otoriter gitu ya. Kita tutup dulu karena memang sikonnya tidak memungkinkan. Kalau kita di ruang kelas itu bisa lebih santai ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Derama, maaf. Ya, Mbak Rama tutup dulu. Mohon maaf, Mbak Rama tutup dulu. Iya, baik Pak, terima kasih. Baiklah, jika dirasa cukup untuk diskusi hari ini, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang luar biasa, dan sekali lagi terima kasih pada Bapak dosen yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Kemudian mohon maaf atas kesalahan yang kami buat selama pemaparan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mas Hamid, makasih Mas Kino, makasih semua. Kalau mau off silahkan ya. Absensinya besok kita isi ya, Dek, Mas Hamid ya. Besok kita Ya. matur nuwun ya. Saya matikan recordingnya, bisa dilihat di YouTube kita, nanti saya kasih linknya.